Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan. Piga mau meruntuk tu. Mak bele ko Andre ko tu runtuk mak cako mak bele ko mama. Usia 40 tahun Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nah pakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi bersabda, "Saya tidak tahu membaca." Malaikat Jibril ulang lagi, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, Mekkei. Tahu Mekke toh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Pulang Nabi, ketuk pintunya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang." Dia buka pintu. "Wih, abangku sayang." Ini istri yang baik. Pulang suami bukakan pintu, cipikan. Suami tak ji? Pernah dikasih gitu suami tak ibu? Pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu ndak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu ndak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, "Pak, sedekah." Sini kau aku sedekah kau. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi baru banyak osing. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nah bila suami tak, jauh-jauh kau deh. Ya. Datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, "Wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya." Masya Allah. Bu, ku tanya ki dulu. Ini misalnya toh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana, tiba-tiba datang menggigil. "Ibu, selimuti kak." Kira-kira kita selimuti bu? Oh ibu, kita selimuti? Tidak. Paling selimuti kak, langsung, "Dari mana kau?" Langsung diinterogasi. "Selimuti kak ibu?" Langsung dia bilang, "Cidak kau." Itu Khadijah, suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. "Wahai istriku, selimuti saya." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama ibu, pulang ki pengajian ini, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan agama, wajib ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib
wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Nah, Bu, pakai kok jilbab. Siap. Jangan yang sampai. Siap. Jangan dipelek-pelek. Siap. Kalau ini tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suami. Nabilan suami tak, ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka, tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Kecuali, dengar, kecuali suami tak na perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, Bu, jangan saya mau kau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kau. Sudah mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak, supaya kelihatan itu lehermu yang telu, supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya, ibu, apa? Sudah milah. Tapi kau dulu belikan anu domeng. Mau kak berjudi, maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh nabilan suami tak, jangan pernah keluar rumah. Tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi periksa itu dosta. Itu mesin dos-dos kuenya. Nah lihat terus. Pacetong. Bu, ada orang sakaratil maut ibunya, malasa indokna, sakit ibunya, maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam tak, pergi ke besui. Apa kata ibu ini? Minta maaf kak, kasihan, mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya, ibu datang kilia mama tak, kasihan, sakaratil maut bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya, kasihan, belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mi mama tak, kasihan. Pergi lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan, tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang. Lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya.